Masih buat hubungi ya acara kerja. Tanggal 12 malam itu kebetulan jam 8 malam saya masih transaksi dengan online itu dengan mobile banking BSI. Waktu itu saldonya masih sama, cuman ketika jam 10 malam saya sudah selesai transaksi, saya tidur, cuman pagi harinya ketika saya cek saldonya itu sudah berkurang 25 juta. Ternyata setelah saya cek di mobile banking itu jam 10, jam 12 malam, jam 2 malam itu ada pengambilan dari orang yang nggak dikenal. Makanya paginya tanggal 13 saya langsung ke BSI untuk melaporkan itu diblokir. Setelah itu saya terus ke kepolisian untuk melaporkan. Terus kami diberi arahan untuk melengkapi dokumen-dokumennya, yaitu pada saat itu dokumen yang diperlukan kronologis kejadian seperti apa, terus surat keterangan dari RT bahwa pada saat kejadian itu kita tidak di tempat, sedangkan posisi ATM dan buku ada di kita, ada di saya waktu itu. Saat itu juga tanggal 13 saya dapat surat keterangan dari RT juga dari kepolisian, terus saya kembali ke bank untuk diproses dokumen-dokumen tadi, dikirim ke pusat untuk bisa diproses lebih lanjut karena ada indikasi skimming. Kenapa? Karena ternyata pada saat itu pengambilan uang itu di Singaraja Bali, padahal ATM waktu itu ada di saya, di rumah saya sendiri. 2 minggu dari kejadian itu uang yang kena kasus skimming itu udah kembali. Jadi mungkin bagi rekan-rekan mungkin yang menggunakan ATM untuk lebih hati-hati, artinya dipastikan bahwa di ATM itu tidak ada alat-alat mungkin card reader atau apa yang kira-kira bisa berpotensi untuk jadi skimming ya. Mungkin yang di bank kan biasanya disuruh nutup waktu ngetik password, itu ternyata berfungsi. Kadang mungkin penjahatnya itu ngasih kamera kecil di situ. Itu berapa kali pengambilan dari mutasi itu? Kalau di saya sendiri itu 4 kali. Jadi jam 10 malam ada transfer, jam 12 malam ada transfer lagi, terus jam 2 malam ada tarik tunai, jam 2 malam di jam berbeda 1 menit ada 1 kali lagi. Jadi ada 4 transaksi yang nggak saya ketahui karena emang posisinya terus dicek di sistemnya bank itu ternyata di Singaraja Bali. Padahal ATM pada waktu itu di tempat saya di Semarang. Untuk jumlah uang yang di rekening hilang ya Pak ya? Ya. Monggo dijelaskan, biar dijelaskan dari dari korbannya sendiri. Monggo. Sudah menerima ada 25 korban, tapi setelah kita arahkan ke BSI sebagian sudah dikembalikan utuh ya Pak, tanpa potongan. Ya, saya menghimbau kepada masyarakat mungkin mengalami kejadian yang serupa yang kejadian serupa oleh korban, silakan datang langsung ke Polres terdekat supaya bisa kita tindak lanjuti langsung koordinasi dengan BSI untuk pengembalian dana. Gitu aja. Kalau total itu berapa angka kerugiannya? Ada bervariasi, mungkin ibunya 75, berapa? Yang kemarin ada 75, bervariasi Pak, ada yang 5 juta. Nah, saya dan juga mengimbau kepada masyarakat sebaiknya kalau mengambil ATM itu kalau bisa di mesin ATM yang rame, jangan mesin yang ATM yang sepi, seperti itu Pak. Kalau dari dugaan pemeriksaan dari kepolisian sendiri, pelaku diduga itu melakukan skimming dari mana itu? Maksudnya wilayah mana? Ini untuk sementara, tujuan kami untuk koordinasi dengan BSI untuk mengembalikan dana. Itu dari BSI sendiri akan mengkompulir korban-korban yang lain di sini akan dilaporkan ke pusat, dalam arti BSI pusat, untuk dilaporkan ke Mabes Polri karena mungkin ini kejahatan tingkat tinggi, dalam arti butuh peralatan yang lebih gitu Pak. Ini akan dikompulir ke BSI pusat, kemudian dijadikan satu laporan. Pak, tapi jadi yang melapor di sini Pak
tujuannya yang ngambil itu sama apa beda? Dari satu sama kan tadi kan dari Singapura. Untuk sementara kita masih melakukan penyelidikan siapa pelakunya. Makanya dari kami akan mengkopulir, akan kita kirim ke pusat, Pak. Gitu.